Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan seperti biasa akan berkreasi menu yang super duper enak, yang insya Allah semua umur pasti suka, apalagi anak-anak pasti ini suka banget. Yang bikinnya gampang, simpel banget, dan bumbunya tidak banyak macam tapi rasanya luar biasa enak. Wajib coba. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Untuk bahannya pertama siapkan buncis 200 gram. Ini sudah dibuang pangkal dan ujungnya dan serat pinggirnya dan sudah dicuci bersih. Kemudian potong-potong bulat kecil-kecil seperti ini. Sosis sapi 8 buah. Ini sosis sapinya yang saya pakai tidak terlalu panjang. Mungkin ini panjangnya sepertujuh dari sosis pada umumnya. Untuk sosis yang panjangnya pada umumnya bisa pakai 5 atau 6 buah ya. Kemudian potong kecil-kecil seperti ini. Saya sesuaikan ukurannya dengan buncis yang tadi kita potong. Oh ya teman-teman, boleh pakai sosis ayam atau bakso ya. Kemudian untuk bumbunya 3 siung bawang putih, geprek dan cincang halus. Oh ya, ini bawang putihnya yang saya pakai besar-besar. Untuk bawang putih yang ukurannya sedang atau kecil bisa pakai 4 siung ya. Di sini saya tidak pakai cabai supaya si ganteng Ryan, jagoan saya, anak saya bisa ikut makan. Kalau teman-teman ingin pedas bisa pakai cabai ya, disesuaikan aja. Kemudian lanjut panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bawang putih. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai wangi, sampai kuning keemasan. Setelah bumbu kuning keemasan, kemudian masukkan sosisnya. Aduk-aduk oseng-oseng dulu sebentar sampai sosis sedikit matang. Setelah sosis sedikit matang, kemudian tambahkan air kurang lebih 200 ml. Kemudian tambahkan kecap ikan kurang lebih 1 sendok makan. Kecap manis kurang lebih 1 sendok makan juga. Penyedap rasa, gula putih dan lada bubuk. Tidak perlu pakai garam karena sudah asin dari kecap ikannya ya. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai sosis matang, sampai kuah sebagian menyusut atau setengah menyusut. Setelah sosis matang dan kuah sebagian menyusut, kemudian masukkan buncisnya. Aduk-aduk masak kembali sampai buncis matang, tapi jangan lupa nanti koreksi rasa ya. Setelah dirasa buncis matang, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tada, ini dia oseng buncis sosis. Ini asli enak banget, wangi, gurih, semua balance rasanya. Pokoknya ini mantap banget, teman-teman harus coba ya. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan bikin menu yang super nikmat, yang juaranya bikin boros nasi. Teman-teman harus coba, insya Allah teman-teman pasti suka banget. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Untuk bahannya pertama siapkan jamur kuping sebanyak 500 gram. Sudah dibuang pangkalnya, yang di bagian ini kita potong dan buang, dan sudah dicuci bersih ya. Lanjut potong-potong jamur supaya cepat. Kita susun beberapa lembar seperti ini atau tumpuk beberapa lembar. Kemudian potong kecil memanjang seperti ini atau sesuai selera ya.
Selanjutnya untuk bumbunya 4 siung bawang putih rajang tipis-tipis. Bawang merah 8 siung sama rajang tipis juga. Cabai hijau keriting 12 buah, potong serong tipis. Cabai rawit merah 6 buah, potong bulat kecil atau bulat halus. Untuk cabainya disesuaikan aja ya teman-teman, bisa dikurangi atau ditambahin, disesuaikan dengan selera teman-teman. Tomat hijau 2 buah, boleh pakai tomat merah, belah buang pangkalnya. Kemudian potong seperti ini atau sesuai selera. Serai 1 batang rajang bulat halus. Setelah bumbu sudah siap, sisihkan dahulu. Lanjut rebus air secukupnya. Setelah mendidih, masukkan jamurnya yang sudah dicuci dan dipotong-potong tadi. Saya akan merebus jamurnya terlebih dahulu untuk menghilangkan aroma langu dari jamurnya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Dengan cara direbus terlebih dahulu, selain untuk menghilangkan bau langu dari jamurnya, juga mengurangi lendir dari jamurnya, karena jamur kuping kalau dimasak dia akan berlendir sedikit ya. Rebus jamur sebentar kurang lebih 2 menit, dihitung dari air mendidih. Tapi kalau jamur dimasaknya dengan campuran yang lain, bahan yang lain tidak perlu direbus ya, karena lendirnya akan tersamarkan dengan bahan yang lain. Setelah jamur direbus kurang lebih 2 menit, matikan kompor, kemudian angkat jamur dan tiriskan. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu, tumis bawang merah, bawang putih dan serainya dulu. Oh ya, tumis juga sekalian 2 lembar daun salam, lengkuas cukupnya dikeprek. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai wangi, sampai sedikit kuning keemasan. Setelah bumbu wangi dan kuning kemasan seperti ini, kemudian masukkan cabai dan tomatnya. Aduk-aduk, tumis kembali sampai cabai dan tomat setengah matang. Setelah cabai dan tomat setengah matang, kemudian masukkan jamurnya. Oh ya, tambahkan air sedikit kurang lebih 60 ml. Tambahkan juga garam, penyedap rasa, gula putih dan lada bubuk. Kecap manis kurang lebih 1 sendok makan. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai kuah menyusut. Setelah kuah sudah menyusut, ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tada, ini dia oseng jamur kuping pedas. Asli ini enak banget, pedesnya bikin nagih dan juaranya bikin boros banget nasi. Teman-teman harus coba ya, biar tahu seenak ini. Insya Allah teman-teman pasti suka.
Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan bikin menu yang seger banget, soto yang enaknya unik dan nikmatnya parah. Insya Allah teman-teman pasti suka banget dan ketagihan, dan mungkin belum banyak yang tahu resep soto ini. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Untuk bahannya, pertama siapkan daging. Saya pakai bagian sengkel, boleh pakai bagian yang lain. Sebanyak 700 gram sudah dicuci dan dipotong dadu kecil-kecil seperti ini. Selanjutnya sisihkan dahulu dagingnya karena saya akan siapkan untuk bumbunya. 5 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya. 7 siung bawang merah. Jahe sedikit kurang lebih 2 cm. Kemiri 4 butir. Merica butiran 1 sendok teh. Pala yang sudah diparut setengah sendok teh. Air secukupnya atau bisa juga pakai minyak goreng secukupnya. Kemudian haluskan, saya menggunakan blender, boleh pakai chopper ataupun ulekan. Haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Kemudian untuk bumbu lainnya atau bumbu tambahannya, lengkuas cukupnya digeprek, daun jeruk 4 lembar, daun salam 3 lembar, serai 2 batang digeprek. Untuk pelengkap sotonya, misoun secukupnya yang sudah direndam dengan air panas sebentar, kurang lebih 1 menit. Aduk-aduk kemudian buang airnya dan tiriskan. Setelahnya beri minyak goreng sedikit, aduk-aduk sampai mie tidak menempel satu sama lain seperti ini. Kedua bahan pelengkapnya juga toge secukupnya yang sudah direbus sebentar, kurang lebih 1 menit. Selanjutnya rebus air secukupnya. Setelah air mendidih, masukkan dagingnya. Ratakan aduk-aduk sampai semua daging tenggelam. Kemudian rebus daging sebentar, kurang lebih 10 menit dihitung dari air mendidih ya. Ini untuk rebusan pertama. Setelah nanti daging direbus kurang lebih 10 menit, angkat daging dan tiriskan. Kemudian buang airnya, rebus kembali dengan air baru. Fungsi dari rebusan pertama untuk menghilangkan sisa darah dan lemak berlebih. Setelah daging direbus kurang lebih 10 menit, matikan kompor. Kemudian angkat daging dan tiriskan, dan selanjutnya buang airnya. Selanjutnya rebus daging kembali dengan air baru, kurang lebih ini 2,5 liter. Sebelum merebus daging kembali, saya akan tunggu sampai airnya mendidih. Sambil menunggu air mendidih, saya akan tumis dulu bumbunya. Panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu halus tadi yang kita buat. Tumis sekalian rempah-rempahnya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak seperti ini, warnanya berubah menjadi sedikit keemasan. Kemudian matikan kompor. Nanti saya akan masukkan ke dalam kuahnya ke sini. Jadi saya masukkan dagingnya dulu, kemudian menyusul bumbu yang tadi kita tumis. Tambahkan garam, penyedap rasa, dan gula putih. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak daging atau rebus daging sampai daging matang dan empuk. Saya menggunakan presto supaya mempersingkat waktu. Memasak daging atau merebus daging dengan presto saya cukup 15 menit. Hitung dari air mendidih lagi ya. Dilihat dari mendidihnya, dia akan berdesis seperti ini. Knopnya akan berbunyi dan mengeluarkan asap seperti ini. Mulai dihitung dari berbunyi ya. Untuk menggunakan panci biasa dimasak kurang lebih 45 atau 1 jam.
Setelah direbus kurang lebih 15 menit, matikan kompor. Bisa ditunggu dari tombol ini masuk ke dalam. Kalau tanda buletan ini seperti cincin masuk ke dalam, berarti asapnya sudah keluar semua, jadi boleh dibuka ya. Tapi kalau merasa terlalu lama menunggu, bisa mengeluarkan asapnya dengan cara seperti ini. Tahan bawah knopnya ke atas sampai mengeluarkan asap dengan benda apapun. Saya menggunakan sendok nasi karena membuka presto setelah dimasak harus dikeluarkan semua asapnya ya, supaya aman. Setelah asap atau uap sudah keluar semua, boleh dibuka prestonya ya. Setelahnya pindahkan kuah soto ke wajan atau ke panci biasa supaya nanti untuk penyajiannya ngambilnya gampang ya. Ini untuk kuah soto dan dagingnya sudah jadi ya, tapi jangan lupa koreksi rasa. Apa yang kurang tinggal ditambahin ya, misalnya kurang garam, penyedap rasa ataupun gula. Selanjutnya nyalakan kompor dengan api yang sangat kecil atau paling kecil supaya nanti penyajiannya kuahnya masih panas. Selanjutnya saya akan bikin untuk sambalnya cabai merah keriting yang sudah direbus. Ini kurang lebih 10 buah cabai rawit merah yang sudah direbus juga 15 buah, kemiri 2 buah, dan bawang putih 3 siung sudah direbus juga ya. Kemudian semua bahan sambal ini dihaluskan. Saya menggunakan cobek atau ulekan. Boleh pakai blender ataupun chopper. Oh ya, ini adalah bumbu ciri khasnya soto ini, yaitu tauco. Ini tauconya asli dibawa dari Pemalang karena ada mertua yang datang dari Pemalang berkunjung, dan resep soto ini pun asli dari mertua saya ya, orang Pemalang. Lanjut haluskan bahan sambal sampai halus. Sebelum sambal benar-benar halus, kemudian masukkan tauconya tadi. Oh ya, ini sebanyak 150 gram ya. Kemudian lanjut haluskan kembali tauco bersama sambalnya supaya butiran tauco yang dari kedelai yang masih utuh ikut halus juga ya. Setelah semua halus, kemudian tumis sambalnya dengan minyak goreng secukupnya. Tambahkan penyedap rasa 1 sendok teh, gula putih setengah sendok teh. Jangan tambahkan dulu garam ya, karena tauconya sudah asin. Gampang nanti setelah hampir matang koreksi rasa, kalau kurang asin boleh ditambahin garam ya. Kemudian tambahkan air kurang lebih 100 ml. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian tumis atau masak sampai benar-benar matang dan tanak, sampai kuahnya menyusut dan mengeluarkan minyak kembali, supaya sambalnya bisa awet berhari-hari. Saya sengaja bikin sambalnya banyak karena untuk stok, supaya nanti kalau bikin soto ini lagi tidak repot lagi bikin sambalnya. Setelah sambalnya matang dan benar-benar tanak, dia akan mengental kembali karena airnya menyusut dan mengeluarkan minyak-minyaknya seperti ini. Kemudian matikan kompor, tempatkan di wadah atau mangkok seperti ini. Ini sambalnya sudah matang, ikut sertakan minyaknya ya. Sengaja saya bikin minyaknya banyak tadi, karena minyaknya untuk pengawetnya supaya sambalnya tahan basi. Kemudian tidak boleh terlupakan juga pelengkap sotonya yang lain. Daun seledri 2 batang yang dirajang tipis-tipis, daun bawang 2 batang rajang tipis-tipis juga, tomat merah 1 buah potong dadu atau sesuai selera. Lanjut cara penyajiannya, tata soun di atas piring atau mangkok secukupnya seperti ini, togenya secukupnya. Tomat juga beberapa potong, daun bawang sedikit, daun seledri sedikit. Kemudian masukkan kuah dan dagingnya secukupnya. Jangan lupa sambalnya, karena ini yang bikin ciri khas soto ini, dari sambalnya yang rasa tauco ya. Terakhir tambahkan bawang goreng secukupnya.
Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia soto Pemalang, soto tauco. Ini soto khas Pemalang, kampung halaman saya. Resepnya juga dari mertua saya, asli orang Pemalang. Rasanya seger banget, gurih dan enaknya itu unik, nikmat parah. Insya Allah kalau teman-teman coba pasti suka banget dan ketagihan. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan bikin menu sayur yang nikmatnya nggak ketolongan. Dan insya Allah teman-teman pasti suka banget. Dan mungkin cuma di sini resepnya. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Pertama untuk bahannya, siapkan sawi putih 1 bonggol seberat kurang lebih 300 gram. Sudah dibuang pangkalnya dan dicuci bersih, kemudian potong-potong seperti ini atau sesuai selera. Tahu kuning 5 buah, boleh pakai tahu putih ya. Kemudian potong-potong dadu seperti ini atau sesuai selera teman-teman ya. Bakso sapi 10 buah, boleh pakai bakso ikan, bakso ayam ataupun sosis. Kemudian potong-potong seperti ini. Satu baksonya saya bagi menjadi 4 atau potong sesuai selera. Kemudian siapkan daun bawang juga, potong-potong bulat sedang seperti ini atau sesuai selera teman-teman. Selanjutnya saya akan siapkan untuk bumbunya, 4 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong, 4 siung bawang merah, cabai hijau keriting 4 buah, cabai merah keriting 3 buah, kemiri 1,5 butir, merica butiran setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, penyedap rasa setengah sendok teh, gula putih 1/4 sendok teh. Kemudian haluskan, saya menggunakan ulekan atau cobek, boleh pakai blender ataupun chopper ya. Haluskan sampai halus. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin lebih pedas boleh ditambahin cabai rawit ya. Setelah bumbu halus, lanjut tumis bumbu. Panaskan minyak goreng secukupnya. Tumis bumbu. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang, masukkan bakso dan tahunya. Aduk-aduk perlahan supaya tidak hancur tahunya. Oseng-oseng sebentar, kurang lebih 1 atau 2 menit. Setelahnya tambahkan air kurang lebih 250 ml. Tambahkan juga saus tiram kurang lebih setengah sendok makan. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Kemudian masak sampai bakso dan tahu matang, sampai kuah sebagian menyusut atau setengah menyusut. Tapi jangan lupa sesekali dibolak-balik ya. Setelah bakso dan tahu matang dan kuah sebagian menyusut, kemudian masukkan sawinya. Aduk-aduk dulu sebentar sampai sawi sedikit layu. Setelah sawi sedikit layu, masukkan daun bawangnya. Aduk-aduk masak kembali sebentar aja karena sawi matangnya cepat ya, 1 atau 2 menit. Tapi jangan lupa koreksi rasa. Setelah sawi dirasa cukup kematangannya, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan.
Tada, ini dia tumis sawi putih tahu versi Mama Ryan. Ini asli enaknya kebangetan, dijamin insya Allah pasti teman-teman suka banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan seperti biasa akan berkreasi menu ini dari bahan daging yang hasilnya super nikmat, unik, beda, mungkin cuma di sini resepnya. Insya Allah teman-teman pasti suka. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Untuk bahannya pertama siapkan daging, saya pakai daging bagian khas dalam sebanyak 1 kilo. Kemudian potong tipis-tipis memanjang seperti ini. Untuk olahan ini disarankan pakai daging bagian khas dalam ya, karena supaya cepat empuk. Dan bagian khas dalam ini ada sedikit lemak-lemaknya dan sedikit serat-serat. Jadi nanti setelah matang bikin tekstur tidak alot, jadi tetap kenyal dan empuk. Setelah semua daging dipotong-potong tipis, kemudian marinasi daging, beri jahe yang sudah dihaluskan kurang lebih 3 cm, bawang putih yang juga sudah dihaluskan kurang lebih 10 siung, merica bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuk 4 sendok teh atau 2 sendok makan, garam 1 sendok teh, sos tiram kurang lebih 3 atau 4 sendok makan. Kemudian ratakan, aduk-aduk sedikit diremas-remas sampai semua tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian diamkan daging kurang lebih 30 menit supaya bumbunya meresap. Kemudian untuk bumbunya bawang putih 5 siung, rajang tipis-tipis. Bawang merah ini kurang lebih 15 siung sama rajang tipis juga ya. Cabai hijau keriting sebanyak 200 gram, potong serong tipis-tipis. Kemudian lanjut panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu, tumis bawang merah, bawang putihnya dulu. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai wangi, sampai sedikit kuning keemasan. Setelah bumbu wangi sedikit kuning keemasan, kemudian masukkan dagingnya yang tadi kita marinasi kurang lebih 30 menit. Aduk-aduk ratakan sampai semua daging terkena minyak dan bumbu. Supaya daging tidak menempel satu sama lain, aduk-aduk terus, masak sampai daging menjadi putih pucat. Setelah daging menjadi putih pucat atau coklat pucat kaku seperti ini, kemudian masukkan larutan air asam jawa. Dari 40 gram asam jawa yang dilarutkan dengan air 100 ml, tambahkan juga penyedap rasa dan gula merah atau bisa juga pakai gula putih ya. Aduk-aduk kembali sampai semua tercampur rata, masak kembali sampai daging matang, empuk dan sedikit kering atau setengah kering, jadi nanti seperti digoreng ya. Tapi nanti jangan lupa sesekali dibolak-balik supaya daging matang, empuk merata dan setengah kering merata. Oh ya, jangan lupa ditutup ya supaya cepat matang dan empuk, supaya cepat prosesnya. Lanjut sesekali diaduk-aduk ya sampai daging matang, empuk merata dan setengah kering merata dan mengeluarkan minyak.
Setelah daging setengah kering dan mengeluarkan minyak seperti ini, kemudian masukkan cabenya. Aduk-aduk kembali sampai cabai matang, tapi jangan lupa koreksi rasa ya. Setelah cabai matang, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tada, ini dia daging goreng ketumbar cabai hijau. Ini asli enak banget. Rasanya wangi, gurih, dan nikmat pol. Pokoknya ini mantap banget. Teman-teman harus coba ya. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum.